Gaya yang diberikan sama si pelari itu kok. Gayanya, siapa tuh kakinya yang mana? Kaki sebelah kiri. Kakinya, ya kaki yang ke belakang gitu ya, belakang itu sebagai aksinya. Terus dia menekan dengan kuat. Oke. Dan membuat dia lari kencang bu. Terdorong dagunya ke depan gitu. Itu sebagai apanya tadi? Reaksinya, Bu. Reaksinya. Kalau pelari tadi ya memberikan gaya aksi yang besar kakinya gitu ya, kakinya reaksinya juga besar. Iya, Apa buktinya? Buktinya ketika pelari itu menginjakkan kakinya ke tanah, maka tubuhnya ini akan terdorong bu. Tubuhnya akan ikut terdorong ke depan. Iya. Bukti gaya aksinya besar dari jejak tapak kakinya ya. Fokus lagi ke sini ya. Tadi contohnya tadi adalah ayunan ya. Ini Bu lihatkan ya. Nah, ayunan, anggap ini tari. Jangan fokus ke orangnya, tapi fokusnya ke pijakan kakinya. Oke, nah ini sudah. Nah, ini. Ntar kita pause lagi ya. Kita back lagi. Kakinya ya lihat ya. Nah, gerakan kaki saat menambah kecepatan. Berarti gimana caranya biar menambah kecepatan? Didorong ya. Seseorang berusaha, anggap itu si tari tadi ya, berusaha agar ayunannya semakin lama, semakin lambat itu tetap bergerak. Berarti gimana? Harus pijakannya juga harus memberikan daya reaksi ya. Lagi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tubuh kita tadi sudah ya orang berlari ya. Kemudian kalau binatang-binatang ada nggak yang menggunakan prinsip seperti itu? Ada. Oh, banyak. Kalau banyak ini berarti banyak contohnya ya. Banyaknya apa? Ikan berenang. Ikan berenang pernah lihat ikan berenang ya? Gimana ikan berenang? Yang Putri lihat. Atau nonton videonya mungkin. Ya, pernah lihat. Menggunakan sirip untuk supaya Siripnya untuk siripnya gimana? Mendorong siapa siripnya? Siripnya ke air kan? Mendorong air ya kan? Oke. Mendorong air akibatnya reaksinya siapa? Air. Mendorong ikan gitu ya. Jadi harus jelas-jelas gitu ya yang mana aksinya gitu ya. Tadi gaya aksinya berarti sirip ke air gitu kan, mendorong air dia kan. Nah, akibatnya air mendorong si ikan gitu ya. Oke, berarti besarnya sama, arahnya juga berlawanan. Nah, apa lagi ya yang bisa kita demokan di sini? Kira-kira ada yang punya ide? Kursi ya. Oke, kursi. Mau coba kan? Tari? Siapa tadi? Yang ini lah bu. Yang badannya kecil Ibu. Yang paling kecil. Iya. Nggak ngaruh sebenarnya masanya. Oke, coba ini kursi ini ya. Nah, yang pertama bisa diamati gitu ya, yang mudah saja. Ini duduk di sini, ya kan? Nah, sekarang Dininya menarik meja. Ya, coba lihat. Bagaimana sih kursinya? Ya, oke, ayo Din. Oke, Dini narik meja, tapi tubuh Dini ikut terdorong ke depan sama si kursinya. Ya, berarti mana yang aksinya tadi? Menarik meja. Rupanya reaksinya adalah ketika ada gerakan mengerem tadi, berarti kan mendadak kecepatan kekuasaan tadi berubah menjadi 0. Nah, karena seperti itu maka tubuh kita sontak menjadi ke depan gitu arahnya. Oke, sebenarnya yang disampaikan Dini itu sudah betul ya. Ibu perjelas lagi, itu bagaimana kondisi kita mempertahankan posisi kan? Iya. Lembang
gitu ya, lembam ya. Jadi kelembaman ya. Sudah betul tadi pendapatnya Dian, pendapatnya Dini gitu ya. Nah, kita ulang kembali lagi. Berarti hukum pertama itu menyatakan tentang bagaimana kelembaman suatu benda gitu ya. Dia akan mempertahankan posisinya. Itu yang dibilang Dian tadi. Kalau resultan gayanya sama dengan 0, dia akan tetap diam. Kalau kecepatannya konstan, maka dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan ya. Jadi dia lembam ya. Nah, apa buktinya dia lembam gitu kan? Berarti dia mempertahankan posisinya ya. Pada saat apa? Contohnya tadi kita tiba-tiba di dalam angkot ngerem, maka bagaimana respon tubuh kita mempertahankan posisi? Terdorong ke depan jadinya gitu ya. Oke, good. Buktinya dia memberikan gaya aksi yang besar, tadi kita bisa lihat bekas tapak kakinya kan? Iya kan, gitu ya. Kalau dia lari memberikan gaya aksi yang kecil, mungkin tapak kakinya nggak sebesar dia awalnya berlari kencang, gitu ya. Nah, itu bukti aksinya besar, gitu ya. Bagaimana bentuk reaksinya juga besar? Larinya juga lebih kencang, larinya juga bisa kencang. Itu menunjukkan bahwa aksi yang diberikan, maka reaksinya juga sama. Berarti gayanya besarnya sama. Apalagi di sana kata kuncinya, gayanya sama. Apakah sama-sama terdorong ke belakang juga? Dia kakinya kan ke belakang nih. Nah, gimana tubuhnya? Lari ke depan. Berarti arahnya gimana? Arahnya berlawanan. Ya, berarti ada konsep gaya yang sama dan ada konsep arah yang berlawanan. Yang mana pasangan aksinya berarti, Din? Aksinya dayung dengan air. Dayung kuat gitu ya. Berarti diberikan gaya aksi yang kuat ke air. Akibatnya perahunya itu menjadi lebih cepat ke depan. Terdorong ke depan. Air mendorong si perahunya gitu ya, semakin cepat ke depan. Ya, kalau contohnya si Siva tadi, orang berenang gimana? Berarti orang berenang gimana? Ibu juga apa deh berenang? Gini ya, ini berarti mendorong ke air ya. Tubuh kita mendorong ke air, maka air juga akan memberikan gaya dorongan itu ke depan ya, yang juga sama besar, tapi arahnya berlawanan. Berarti secara kalau secara teorinya seperti itu, kita tuliskan bisa nggak ya? F aksi sama dengan F reaksi atau ada tambahan negatif F reaksi ya. Negatif itu menunjukkan apa? Betul, bagus semuanya ya. Arahnya bukan besarnya ya. Besarnya sama tapi directionnya yang berbeda. Jadi minusnya itu menunjukkan tanda arahnya yang berlawanan. Orang yang bermain skateboard merupakan contoh dari penerapan hukum 3 Newton. Orang yang bermain skateboard ya. Oke, lihat ya. Itu yang menjadi poinnya ya. Yang mana pasangan aksi reaksinya kakinya ini ya. Nah, jadi kalau kakinya, semakin ini kakinya memberikan dorongan gitu ya, didorongnya, maka reaksi kaki yang satu laginya juga akan ikut gitu ya. Semakin besar dia berikan dorongan aksi, maka reaksinya juga akan semakin tolakan, maka didorong badannya ke depan ya, semakin besar reaksinya ya. Jadi itu juga salah satu contoh dari pasangan aksi reaksi. Ada video aplikasi di dalam kehidupan kita, salah satunya tadi skateboard misalnya gitu yang sudah kita bahas. Nah, coba cari aplikasi yang lain gitu ya, misalnya pada permainan ya, atau misalnya di dalam makhluk hidup. Di dalam makhluk hidup misalnya apa? Tadi yang ibu ada dengar suaranya apa? Cumi? Ubur-ubur. Ada ubur-ubur. Ya kan, kenapa sih ubur-uburnya itu bisa berenang gitu kan? Kemudian apa lagi? Ada ikan, sirip ikan, ya kan? Nah, itu aplikasi di dalam makhluk hidup. Nah, kalau misalnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi sudah dibahas ya. Coba temukan contoh yang lain. Kemudian yang itu bebas nanti ya, mana saja boleh gitu ya. Masing-masing kelompok pilih satu. Ya, pilih satu. Dan yang terakhir adalah pada teknologi. Kira-kira apa ya yang bisa dimanfaatkan dalam teknologi? Roket. Betul sekali Dini, roket. Ya, pernah lihat penerbangan roket keluar angkasa? Nah, kenapa dia bisa?
ini ya ke atas naik, terus yang nampak kan ada apinya di bawah. Nah, kenapa? Apa yang dirubahnya gitu ya? Kenapa dia bisa terdorong ke atas? Yang mana aksinya, yang mana reaksinya? Jadi rupanya memang dalam kehidupan kita ini banyak sekali pemanfaatan dari hukum ketiga Newton. Di dalam tubuh kita juga misalnya gitu ya. Tadi kan tubuh kita misalnya ketika akan berlari, ya kan? Atau ketika kita berenang, tadi kan bermain skateboard, ya kan? Itu kan kita sendiri yang melakukan. Kemudian di makhluk hidup, tadi contohnya ada makhluk hidup. Burung. Nah, tadi ada ubur-ubur sebenarnya tadi. Nah, ubur-ubur gimana? Sama tidak seperti itu? Ubur-ubur, ikan, gitu ya, sama ya. Jadi dia menggunakan Ubur-ubur tentakelnya ya, menggunakan tentakelnya gitu untuk mendorong air gitu. Akibatnya ada reaksi yang diberikan, dorongan gitu ya, reaksi yang diberikan untuk ke ubur-uburnya bisa berpindah gitu ya. Begitu juga dengan si ikan ya, sama seperti orang berenang tadi kan ya. Nah, jadi rupanya banyak sekali gitu ya, di makhluk hidup juga ada, di pemanfaatan teknologi juga ada gitu ya. Bagaimana pasangan aksi reaksi mempermudah ataupun mempercepat aktivitas gerak kita, ya kan? Kalau seperti jet tadi, kalau nggak terpikirkan ya, bagaimana pasangan aksi reaksi bisa tidak ya orang melakukan penerbangan ulang-alik ruang angkasa misalnya gitu ya? Bagaimana caranya menerbangkan itu tadi ya, dengan menggunakan prinsip hukum gerak tadi ya, dari hukum